Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat berkah yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di dalam Al-Quran dan hadis, ada 3 tokoh yang dikisahkan dan diyakini oleh beberapa ahli tafsir dan para ulama, diberikan umur yang panjang, dan masih hidup hingga sekarang. Dari 3 tokoh tersebut, 2 dari golongan orang kafir. Dan satunya berasal dari golongan orang yang soleh. Tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Di video kali ini kita akan membahas tentang 3 manusia misterius di dalam Al-Quran dan diyakini masih hidup hingga sekarang. Yang pertama kita akan membahas tentang Nabi Khidir alaihi salam. Balia bin Malkan adalah nama asli dari Nabi Khidir alaihi salam. Karena makna Khidir sendiri artinya seseorang yang hijau, atau dalam makna lain subur. Jadi apabila ada padang yang gersang, ketika Nabi Khidir alaihi salam lewat di situ tiba-tiba atas izin Allah, bekas pijakan kakinya akan tumbuh rumput yang hijau, mula-mula gersang, berubah jadi hutan yang sangat subur. Nabi Khidir alaihi salam hidup sezaman dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Ayah Nabi Khidir adalah salah seorang raja dari Bani Israel. Artinya Nabi Khidir ini pangeran, yang suatu hari akan menggantikan ayahnya menjadi raja. Namun Nabi Khidir ini pergi meninggalkan kerajaan, untuk bisa fokus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 pendapat dari para ulama bahwasanya Khidir ini, ada yang menyebutkan bahwa ia adalah seorang nabi. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa ia adalah wali Allah. Yang berpendapat Khidir adalah seorang nabi Allah adalah ia punya mukjizat, yang telah kita jelaskan tadi bisa tumbuh rumput, dan tanaman yang subur dimanapun kakinya dipijak. Masih menjadi perbincangan para ulama, dan ada beberapa pendapat juga mengemukakan bahwa, sampai hari ini Nabi Khidir masih hidup. Karena tidak dijelaskan mengenai kematiannya, dan bagaimana ia mati. Nabi Khidir berbaur di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Khidir bisa ditemukan oleh orang-orang tertentu saja, di tepi pantai atau laut. Wallahu alam. Apakah pendapat ini benar atau tidak, berita ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di surah Al-Anbiya ayat 34. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia, sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Artinya mustahil jika Nabi Khidir masih hidup. Dan di surah Ali Imran di ayat ke-185. Setiap yang akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kedua ayat ini menjelaskan bahwa tak ada manusia yang kekal. Kalaupun Nabi Khidir masih hidup ketika di zaman Rasul, tentu Nabi Khidir tidak akan tinggal diam ketika Rasul dihina, dicaci, dan diusir oleh kaum kafir. Pasti Nabi Khidir akan mendatangi Rasul dan berperang bersamanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi untuk seluruh umat manusia. Pendapat ulama Hasan al-Basri mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Karena tidak ada satu hadis yang tetapkan bahwa Khidir masih hidup hingga saat ini. Termasuk Imam Bukhari, ketika ditanya tentang Nabi Khidir dan Nabi Ilyas apakah keduanya masih hidup. Maka Imam Bukhari memfatwakan bahwasanya keduanya telah wafat. Kecuali Al-Imam At-Tabari menukilkan pendapat dari sebagian para ulama yang mengatakan bahwa Khidir itu masih hidup. Dan ini diyakini oleh orang sufi. Wallahu alam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah Samiri. Samiri ini nama aslinya adalah Musa bin Ja'far. Dia adalah seorang tokoh dari golongan kaum munafik yang mengajak orang-orang kepada kemusyrikan. Namun disebutkan 3 kali di surah At-Toha bahwa Samiri hidup sezaman dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Samiri ini dikisahkan bahwa ia membuat kegaduhan ketika Nabi Musa sedang bermunajat kepada Allah selama 40 hari. Tiba-tiba Samiri membuat patung anak sapi yang bersuara. Kemudian mengatakan ke orang-orang bahwa anak sapi itulah Tuhannya. Dan Musa bingung mencari Tuhannya. Padahal Tuhannya ada di sini, kata Samiri. Akhirnya disembahlah patung anak sapi itu oleh para pengikut Nabi Musa. Ketika Nabi Musa pulang dan melihat kejadian ini, Nabi Musa pun marah dan melampiaskan amarahnya kepada Nabi Harun. Karena diberikan amanah untuk menjaga kaumnya Musa selama ia pergi. Maka ditariklah janggutnya Nabi Harun oleh Musa. Dan Nabi Harun berkata, "Ya Musa, aku sudah berusaha mengingatkan. Tapi mereka berani kepadaku dan mengancam membunuhku.
Aku berbeda dengan dirimu yang kuat dan ditakuti. Akhirnya Nabi Musa pun memanggil Samiri, kemudian ditanyanya dengan lembut oleh Musa. Hai Samiri, apa yang membuat kamu melakukan penyesatan kepada kaumku? Dijawab oleh Samiri. Itu semua karena hawa nafsuku. Maka Nabi Musa pun menjawab. Maka pergilah engkau Samiri, tinggalkan kami di sini dan engkau tidak mungkin mendekati manusia, dan manusia tidak mungkin mendekat kepada dirimu. Setelah diusir oleh Nabi Musa, Samiri pergi dan tidak diketahui kabarnya, karena tidak jelas kemana Samiri ini pergi. Ada yang mengatakan bahwa Samiri ini pergi bersembunyi di segitiga Bermuda. Kemudian akan muncul di akhir zaman. Dan akan muncul sebagai Dajjal. Tapi tentunya argumen itu menyelisihi hadits Rasul, bahwa Dajjal akan muncul dari Khurasan, bukan dari segitiga Bermuda. Jadi bisa disimpulkan bahwa Samiri dan Dajjal adalah orang yang berbeda. Banyak kita tahu ada beberapa orang yang sering mengaitkan bahwa Samiri itu adalah Dajjal. Kenapa dikatakan Dajjal? Yang pertama yaitu mampu melihat malaikat Jibril. Sehingga bisa mengambil tanah bekas telapak kaki Jibril, ketika peristiwa terbelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal Samiri bukan seorang nabi. Tapi kenapa dia bisa melihat malaikat? Kalau bukan Dajjal tidak mungkin kalau Samir ini bisa melihat malaikat. Selain dari golongan nabi bisa melihat malaikat, tidak mesti dikatakan bahwa ia adalah Dajjal. Ada sebuah kisah sahabat Rasul, Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan. Ketika ia ditawan oleh seorang pada peristiwa Perang Badar, Abbas mengatakan bahwa seseorang yang menawannya itu memiliki bentuk malaikat. Memakai jubah putih, dan menggunakan kuda putih. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa, yang menangkapmu adalah malaikat. Di peristiwa ini artinya Abbas melihat malaikat padahal Abbas bukan seorang nabi. Makanya dikatakan bahwa, kalau Samiri juga melihat malaikat maka berarti dia bukan harus seorang Dajjal, apalagi nabi. Karena ia menyelisihi Nabi Musa alaihissalam. Jadi Samiri adalah manusia biasa. Sama seperti kita dan bisa jadi sangat mungkin bahwa Samiri saat ini sudah meninggal dunia. Yang ketiga adalah Ibnu Sayyad. Beberapa sahabat Rasul mengatakan bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menurut pendapat dari para ulama mengatakannya, Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Tapi bukan Dajjal akhir zaman, melainkan hanya Dajjal-Dajjal kecil saja. Di zaman yang sama ada pedagang yang bernama Tamim Ad-Dari yang menceritakan kisahnya tentang bertemu dengan Dajjal di suatu pulau kecil, yang berada di tengah-tengah lautan luas. Ini bisa jadi argumen bahwasanya Ibnu Sayyad bukan Dajjal akhir zaman. Karena Ibnu Sayyad tinggal di Madinah. Sedangkan Tamim Ad-Dari bertemu Dajjal di suatu pulau di tengah lautan. Imam Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa Ibnu Sayyad bukan Dajjal Akbar, yang akan keluar di akhir zaman. Maka apakah Ibnu Sayyad masih hidup sampai sekarang? Ada kabar yang mengatakan bahwa dia tewas di Perang Haro. Perang antara kubu Madinah dan kubu Syam. Dan di akhir hayat rupanya Ibnu Sayyad belakangan masuk Islam. Kemudian punya anak dan anaknya ini menjadi tokoh tabi'in hebat. Bahkan Ibnu Sayyad pernah haji, dan haji masuk kota Madinah dan Mekah. Sementara Dajjal tidak mungkin masuk ke kota Madinah dan Mekah. Dajjal itu kafir, sedangkan Ibnu Sayyad dia masuk Islam. Dajjal tidak punya anak, sedangkan Ibnu Sayyad punya anak. Jadi dapat dikatakan Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal. Lalu kenapa orang-orang banyak berspekulasi bahwa Ibnu Sayyad ini masih hidup? Karena ada kabar bahwa ia tidak tewas di Perang Harrah, melainkan hilang entah kemana. Dan kata hilang ini yang membangun isu bahwa Ibnu Sayyad masih hidup sampai saat ini. Dan akan keluar di akhir zaman sebagai Dajjal. Tapi sekali lagi ini pendapat yang sangat lemah. Pendapat lebih kuat adalah Ibnu Sayyad bukanlah orang-orang yang usianya ditangguhkan, seperti yang orang-orang menganggap bahwa ia adalah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang manusia-manusia misterius yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Semoga kisah ini bermanfaat, berkah dan bernilai ibadah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah penuh hikmah dan menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.